Apakah akan ada Swords No Thread season yang kedua? Drama China, Swords No Thread diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Selama tayang, tanggapan para netizen beragam. Ada yang menyukainya, ada yang tidak menyukainya. Beberapa penggemar novel Swords No Thread merasa jika Zhang Ruoyun tidaklah cocok memerankan karakter Su Fengnian. Tapi saat mereka melihat Li Gengxi, pemeran Jiang Ni, mereka merasa Zhang Ruoyun lebih baik dibandingkan dengan Li Gengxi. Novel Swords No Thread mengisahkan perjuangan Su Fengnian menjalani berbagai kesulitan hingga akhirnya menjadi Raja Liang Utara. Dalam novel, konflik emosional dan juga pengalaman karakter itu dan para karakter pendukung diceritakan dengan baik. Tidaklah mengherankan novel itu disukai oleh para pembaca pria dan wanita. Novelnya sendiri sangat panjang dan membahas dunia yang sangat besar dengan berbagai konflik dan juga intrik yang melibatkan beberapa kerajaan. Jadi mustahil mengisahkan semuanya hanya dalam drama yang terdiri dari 38 episode, karena akan ada banyak cerita penting yang harus dihilangkan. Saat ini pun drama Swords No Thread yang tayang memang memiliki keterangan jika drama itu merupakan season pertama. Dalam beberapa hari, drama itu akan tamat. Lantas apakah drama ini akan lanjut ke season yang kedua? Menurut rumor yang beredar di internet, persiapan untuk syuting season kedua sudah dimulai. Tim produksi tentunya melihat jika ada peluang bisnis dalam drama ini. Menurut sumber, kesuksesan Zhang Ruoyun dalam drama Joy of Life dianggap menjadi salah satu faktor adanya drama ini. Sekalipun dia dianggap bukanlah pria yang sangat tampan, tapi Ruoyun memiliki pesona tersendiri dalam aktingnya. Ditambah kostum yang dia pakai dalam drama ini, pesonanya dianggap lebih terpancar. Li Gengxi memerankan Jiang Ni, putri kerajaan yang sudah ditaklukkan. Saat ini menjadi pelayan Su Fengnian. Dia bekerja keras untuk mengumpulkan uang demi membeli peti mati untuk dirinya sendiri. Tapi karakternya dan Li Gengxi sendiri dianggap kontroversial oleh para penggemar novel dan penonton drama itu di China. Sosok Jiang Ni yang dia perankan dianggap tidak menyerupai penampilan dan karakter seorang putri yang memenangkan hati para pembaca novel. Dengan kata lain, dia dianggap kurang cantik dan menarik untuk peran ini. Menurut sumber, tim produksi berniat mengganti Li Gengxi dengan Wang Quran untuk musim yang kedua. Wang Quran menjadi populer setelah membintangi beberapa drama seperti Oh My General dan Serenade of Peaceful Joy. Penampilannya dalam drama Serenade of Peaceful Joy dipuji para penonton karena dia mampu menggambarkan arogansi dan sifat dominan selir Zhang yang baik. Banyak penonton drama Swords No Thread beranggapan jika Wang Quran lebih cocok memerankan karakter Jiang Ni dibandingkan Li Gengxi. Sedangkan menurut rumor lainnya, tidak hanya Li Gengxi yang akan diganti, Feng Gao juga akan diganti oleh Luo Yunxi. Feng Gao memerankan Chen Zhibao, anak angkat Zhu Xiao, dan salah satu jenderal di North Liang. Tapi saat ini semuanya masih berupa rumor, jadi kita harus menunggu konfirmasi resmi dari tim produksi untuk mengetahui kebenarannya. Berita kedua, konflik Zhang Jihan dan juga Chapa memanas. Selama akhir pekan yang lalu, terjadi beberapa hal menarik terkait kasus Zhang Jihan. Pada 7 Januari 2022, surat kabar Peng Pai News menerbitkan sebuah artikel. Artikel itu mengkritik Zhang Jihan dan para penggemarnya karena mencari keadilan untuk aktor itu. Lebih jauh, media itu menyatakan jika kebenaran yang diklaim ditemukan beberapa orang dengan bantuan penggemar adalah hal yang sangat konyol. Perasaan masyarakat China tidak bisa menerima siapapun menutupi kesalahan artis yang amoral. Dengan semakin banyaknya bukti yang beredar di internet, kenapa Peng Pai News terburu-buru mempublikasikan artikel yang menyerang Zhang Jihan? Menurut temuan para netizen, ternyata Peng Pai News dan Chapa terkait erat. Sederhananya, Chapa berinvestasi di Peng Pai News. Jadi media itu segera menerbitkan artikel untuk membela Chapa. Menurut aturan Kementerian Keuangan, laporan keuangan Peng Pai News dan juga Chapa harus digabung dan dibuat publik. Tapi laporan keuangan mereka tidak bisa ditemukan di internet. Jadi keduanya dituding melanggar aturan Kementerian Keuangan. Saat para netizen mempertanyakan hal ini, Chapa kembali diam.
Pada 7 Januari 2022, Li Shuizheng mengunggah beberapa foto. Salah satunya foto buku berjudul Journey to World Famous City, Tokyo. Buku itu memperkenalkan banyak tempat wisata di Tokyo, termasuk kuil Yasukuni. Jadi buku itu dengan jelas mengungkap jika masyarakat China boleh mengunjungi kuil itu. Buku itu diterbitkan oleh The China Tourism Publishing House, sebuah usaha penerbitan yang merupakan anak cabang dari The Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China. Jadi menurut Kementerian Budaya dan Pariwisata China dalam buku itu, kuil Yasukuni adalah tempat wisata di Tokyo. Masyarakat boleh mengunjungi kuil itu. Jadi, Li Shuizheng pun bertanya, jika beberapa orang China mengunjungi kuil Yasukuni sesuai panduan buku ini dan dituduh sebagai pengkhianat, siapa yang harus bertanggung jawab? Terhadap pertanyaan Li Shuizheng ini, China Tourism Publishing House tidak merespon. Hal yang aneh lalu terjadi, beberapa netizen menemukan jika buku itu hilang dari berbagai situs e-commerce. Dengan kata lain, masyarakat China tidak bisa membeli buku ini sekarang. Selama diterbitkan 20 tahun terakhir ini, tidak ada yang mempertanyakan rekomendasi wisata buku itu. Tapi begitu beberapa orang mempermasalahkan tentang kasus Chang Jian dan isi buku itu, buku tersebut menghilang begitu saja. Ada 12 nama artis China yang masuk dalam daftar 100 pria tertampan dan wanita tercantik di dunia 2021, versi TC Candler. Seperti biasa, TC Candler selalu memberikan daftar 100 nama selebritis paling tampan dan tercantik di dunia setiap tahunnya. Dalam daftar tersebut, sejumlah selebritis dari berbagai negara pun ditampilkan. Namun urutan atau peringkat yang ada bukan berdasarkan popularitas atau selebritis top dunia, melainkan mencoba memperkenalkan wajah baru kepada masyarakat dunia. Namun tak bisa dipungkiri bahwa daftar tersebut berisikan selebritis yang begitu tenar di negara masing-masing. Dari China terdapat 12 artis China yang berhasil masuk daftar The 100 Most Handsome and Beautiful of 2021 versi TC Candler. Nama-nama beken juga kembali mengisi daftar bergengsi tersebut. Terdapat 8 nama terkenal yang masuk ke dalam daftar aktor maupun penyanyi pria China di The 100 Most Handsome and Beautiful of 2021. Salah satu namanya ialah Xiao Zhan yang lagi-lagi masuk dalam daftar tersebut. Xiao Zhan saat ini menduduki peringkat ke-11, sebelumnya ia menarik perhatian karena duduk di posisi ke-7, tetapi turun 4 peringkat tahun ini. Namun peringkatnya masih mengungguli banyak bintang tangguh lainnya sesama dari China seperti Wang Yibo, sampai nama David Beckham. Peringkat pertama artis tertampan di dunia versi TC Candler ialah Paing Takon selaku model pria terkenal asal Myanmar. Di sisi lain, juga ada 6 aktris maupun penyanyi China yang masuk dalam daftar wanita tercantik di dunia 2021 versi TC Candler. Ada nama Dira Padilmrat yang berada di posisi ke-58. Mengejutkannya, pemeran drama You Are My Glory tersebut disebut sebagai salah satu wanita tercantik di China, masih kalah dengan artis lainnya. Dira Padilmrat kalah dari Suyu Twice yang menempati peringkat tertinggi wanita tercantik asal China versi TC Candler. Sedangkan wanita tercantik di dunia jatuh pada Lisa Blackpink yang menempati posisi pertama. Sekali lagi selamat untuk Dira Padilmrat dan juga Xiao Zhan.